Udah. Dok. Oke. Kita mulai Bang ya. Ntar gue potong dari bagian awal. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Raida Hanifah, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta yang sudah menyempatkan waktunya dan memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari laporan tugas besar kami. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul tentang Processing Noise Data COVID-19 di Indonesia tahun 2020 menggunakan data cleansing. Adapun dari anggota kelompok ataupun teman kelompok kami di sini adalah yang pertama ada Bang Gilang Ramadan NIM 1411655. Yang kedua ada saya sendiri Jins Primasi Mare NIM 1411718. Dan yang ketiga ada teman saya Yustika Ayub Putri Jaluhu NIM 1411748. Nah, untuk outline yang kami bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, yang keempat landasan teori, yang kelima hasil dan analisis, yang keenam kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang yang kami angkat di sini ialah bahwa penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Indonesia telah melaporkan 1.821.703 kasus COVID menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Data dari pasien yang terpapar penyakit dari virus COVID-19 ini sangatlah banyak, hingga bisa terdapat kesalahan data yang diinputkan oleh informasi ke dalam sistem. Data mengandung kesalahan dikarenakan data tersebut tidak lengkap ataupun tidak konsisten. Akibatnya, banyak dataset di dunia nyata biasanya mengandung nilai atau atribut yang hilang atau datanya hilang. Mungkin ini bisa dibilang dengan korup ya. Jadi di sini kesalahan yang terdapat pada data dapat diatasi dengan menggunakan data cleansing. Adapun rumusan masalah yang kami angkat di sini adalah yang pertama, apa saja tahapan processing noise data 19 di Indonesia dengan menggunakan data cleansing. Kemudian yang kedua, apakah metode data cleansing dapat melakukan processing data pada data COVID-19? Yang ketiga, bagaimana hasil yang didapat dari processing data yang telah dilakukan? Untuk tujuan dari laporan tugas besar kami ini terdapat 4 tujuan. Mana yang pertama yaitu untuk mengoreksi data secara sistematis lewat algoritma sehingga bisa lebih menghemat biaya dan waktu. Kemudian yang kedua mengimplementasikan metode data cleansing untuk processing data noise pada kasus COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, mampu menganalisis metode data cleansing dalam melakukan proses processing data noise COVID-19. Tujuan yang terakhir adalah mengetahui perbandingan hasil processing data metode dan data cleansing. Untuk landasan teori yang kami gunakan di sini, yang pertama ada processing data, kemudian ada handling missing value, yang ketiga ada inconsistency data, yang keempat ada duplicate elimination, yang kelima adalah rapid minor. Terdapat metode dan pembahasan, diantaranya yang pertama tahap awal processing. Tahap ini adalah langkah awal dalam proses processing mengimport dataset ke dalam Jupyter. Dataset yang digunakan adalah dataset COVID-19 pada tahun 2020 di Indonesia. Library yang digunakan dalam metode ini adalah Pandas. Kemudian handling missing value, di mana metode ini adalah langkah awal dalam melakukan kita perlu mengetahui apakah data yang akan diproses processing memiliki data yang kosong atau tidak. Kemudian metode duplicate elimination, langkah ini yang dilakukan adalah melakukan proses backup
terlebih dahulu untuk mengubah dataset ke bentuk awal. Lalu terdapat inconsistency detection, di mana langkah ini mengidentifikasi jenis data yang akan dinormalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yustika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai metode dan pembahasan. Tahap awalnya yaitu processing data. Langkah awal dari processing ini adalah mengimport dataset ke dalam Jupyter. Selanjutnya, membaca dataset yang diimport ke dalam Python. Next. Proses selanjutnya melakukan fungsi backup data. Tujuan dalam melakukan proses backup ini adalah untuk menyimpan data yang selanjutnya digunakan dalam metode pre-processing. Next. Tahapan kedua yaitu handling missing value. Langkah awal dalam melakukan metode ini adalah kita perlu mengetahui apakah data yang akan dilakukan proses pre-processing memiliki data yang kosong atau tidak. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu menginputkan fungsi is_null, sum, untuk mengetahui total missing pada setiap kolomnya. Next. Kita juga dapat mengetahui rata-rata dari missing value dari setiap data dengan fungsi is_null.min. Selanjutnya, melakukan proses drop atau menghilangkan data yang teridentifikasi none menggunakan fungsi dropNA. Next. Langkah ketiga yaitu duplicate elimination. Next. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam duplicate elimination yaitu yang pertama, melakukan proses backup terlebih dahulu untuk mengubah dataset ke bentuk awal. Berikutnya, melakukan identifikasi data dengan cara mendeskripsikan kolom yang akan diproses. Input variabel kolom ke dalam fungsi duplicated sum untuk mencari data yang sama atau ganda. Next. Melakukan proses drop duplicate pada kolom yang memiliki nilai yang sama atau duplikat dengan menginputkan fungsi drop duplicated. Next. Langkah keempat yaitu inconsistency detection. Pada inconsistency detection, langkah pertama yang dilakukan yaitu pertama mengidentifikasi jenis data yang akan dinormalisasi. Selanjutnya, mengubah jenis data yang memiliki nilai yang tidak konsisten. Data yang paling baik ditemukan, data yang tidak konsisten pada kolom negatif. Next. Yang terakhir adalah input rapid miner. Pada input rapid miner, langkah pertama adalah memilih menu add data pada menu rapid miner. Selanjutnya, memilih dokumen yang akan dilakukan pada proses di repository. Setelah itu, blok seluruh sel yang akan ditampilkan pada rapid miner. Selanjutnya, memilih lokasi untuk menyimpan data ke repository di rapid miner. Pada percobaan handling missing value dan duplicate elimination, hasil data processing diletakkan pada folder proses. Lalu terakhir adalah mengklik finish. Untuk bagian hasil dan analisis dilanjutkan oleh Bang Gilang. Oke, baik, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil dan analisis dari tugas besar kami. Untuk analisis dataset COVID-19 yang didapatkan, beberapa data yang masih dikategorikan ke dalam data itu adalah data DT, di mana terdapat data sekitar 305 baris dan juga 77 kolom.
Proses awal sebelum melakukan proses pre-processing adalah dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu tipe jenis data dan yang paling utama adalah kualitas dataset yang diperoleh. Jadi maksudnya adalah kita menggunakan fungsi di mana kita menginputkan fungsi dari info.slash dataset yang diketahui. Maksudnya adalah ketika kita mengidentifikasi dataset, kita perlu tahu apakah tipe data yang diperlukan itu sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak. Pada penelitian atau tugas besar kami ini, dataset yang ditemukan termasuk ke dalam data yang dirty, karena ada beberapa data yang masuk ke dalam data kosong dan juga ada beberapa data yang duplikat. Secara garis besar, dataset COVID-19 ini mendeskripsikan data yang float. Artinya, data itu bisa dikategorikan ke dalam data yang dengan range-nya itu 0 sampai 1. Data seperti integer dalam dataset COVID-19 memberikan nilai pada sebuah angka seperti tanggal, data sembuh, dan juga pasien meninggal. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi dari fungsi info yang dilakukan pada awal pre-processing. Di sini kita lihat bahwa ada beberapa tipikal atau tipe-tipe dari nama kolom, di mana itu ada keterangan 30400. Artinya sebanyak 304 baris itu semua data itu terisi. Dan juga ada beberapa jenis tipenya itu terdiri dari integer, kemudian ada objek, float data, serta real. Next. Oke, masuk ke dalam analisis handling missing value. Yang pertama itu implementasi ini memanfaatkan fungsi yang namanya dropna. Jadi secara garis besar itu kita sebagai data analis itu biasanya memerlukan adanya data yang baik sebelum melakukan pre-processing selanjutnya, seperti itu data mining, kemudian untuk metode Naive Bayes atau K-means. Dalam handling missing value ini sangat populer untuk mereduksi data secara cepat dan mudah. Ada beberapa varian untuk mengidentifikasi adanya data yang missing atau value dengan cara kita dapat menentukan means atau rata-rata dari tiap kolom yang kita tahu bahwa misalkan dari range 0 sampai 1 itu memiliki range yang bisa dikatakan atau dikategorikan ke dalam missing value. Ketika data itu memiliki nilai 1, artinya 100%, maka data tersebut memiliki atau dikategorikan ke dalam missing value. Sedangkan jika 0, artinya data itu bersih atau baik. Kemudian ada beberapa bekal yang disebutkan oleh tadi saudari Yustika itu adalah tipe dropna implies true exist. Maksudnya adalah ketika kita melakukan dropna itu fungsinya untuk menghapus atau mendrop data di seluruh yang memiliki kapasitas 0. Ketika implies true maksudnya adalah ketika boolean itu adalah false dan true. False artinya itu data tersebut terisi oleh data atau tidak dikatakan sebagai data kosong, dan true artinya data itu memiliki artinya kosong. Dan exist 1 itu maksudnya adalah menghapus pada bagian baris dan juga pada koordinat kolomnya. Next. Selanjutnya untuk hasil duplicate elimination. Nah, untuk bagian duplicate elimination ini kami menentukan sebenarnya ada beberapa teknik untuk melakukan duplicate elimination. Namun pada kenyataannya untuk dataset COVID-19 ini kami hanya menentukan pada 4 kolom saja, yaitu ada kasus harian, total kasus, persen kasus aktif, dan juga sembuh baru. Dengan memanfaatkan duplicates.sum, artinya .sum ini menentukan jumlah data yang memiliki kesamaan atau data yang saling berpartideh dan juga dijumlahkan berapa banyak dari setiap kolomnya. Kita lihat ada beberapa fungsi dari duplicate untuk sum. Contohnya untuk tanggal. Pada tanggal ini kita lihat 0, artinya data yang satu baris dengan tanggal itu menandakan tidak adanya data yang tumpang tindih. Kemudian ada duplicate sum untuk bagian kasus harian itu sebanyak 16, di mana artinya ada beberapa data yang saling tumpang tindih atau sama. Begitu juga seterusnya yang ada pada total kasus, kemudian persen kasus aktif, dan juga sembuh baru.
Kemudian dapat kita lihat bahwa duplicate pada tiap kolom ini memiliki kesamaan pada setiap kolom lainnya. Nah, dengan fungsi ini kami menentukan adanya drop duplicates dengan fungsinya itu DE itu sebagai variabelnya drop underscore duplicates dalam subset. Subset menentukan lokasi dari kolom yang akan dilakukan preprocessing duplicate. Dan ketika kita memilih data subset yang ditentukan, maka menghasilkan hasil preprocessing data yang baik. Selanjutnya, next. Next lagi. Nah, masuk ke dalam inconsistency detection. Jadi untuk permasalahan inkonsistensi data ini, kita tidak menemukan adanya data yang tidak konsisten. Artinya, data set secara awal atau data mentahnya dari COVID-19 ini secara tidak langsung memiliki data yang konsisten. Namun, kita memilih untuk melakukan normalisasi pada data type, yaitu data type yang pertama itu mengubah data yang memiliki nilai float. Mengapa kami menentukan data float? Karena kita akan menentukan range yang bernilai dari 0 sampai 1. Yang artinya 0 itu adalah 0% dan 1 itu jangkauan sampai 100%. Pada penelitian ini kami mengubah data yang bertype negatif, karena negatif ini banyak sekali tipe datanya itu float. Karena kita tidak mungkin menentukan data negatif itu menandakan sebuah data yang polinomial. Oke, next. Kesimpulannya dari tugas besar yang telah kami lakukan, yang pertama itu adalah teknik preprocessing dengan metode handling missing value ini menghasilkan keakuratan dan kecepatan dalam menghilangkan data yang dikategorikan dalam missing value yang ada pada dataset. Jadi maksudnya teknik handling missing value ini memang sangat populer di kalangan seluruh data analis karena ini lebih mudah dan lebih cepat, sehingga dan juga dapat memperhatikan range untuk bisa dibilang bagian yang bisa dihapus untuk melakukan teknik preprocessing. Jadi kita dapat memaklumi atau data itu kita bisa mematok data sebanyak atau bisa dibilang tingkat kewajaran dari data tersebut. Kalau misalkan kita patok misalkan dari 0 sampai 1, maka data yang lebih dari range 0 atau 1 itu maka dapat dikatakan missing value. Karena kita sudah mematok dari awal, karena range itu dimulai dari 0 sampai 1. Kemudian untuk data duplicate elimination, ini mengatasi data yang memiliki kesamaan atau tumpang tindih. Pada kasus COVID-19 yang kami lakukan preprocessing, itu ada beberapa data yang memiliki mungkin kesalahan dari human error atau penginputan dari adminnya. Sehingga kami melakukan proses pengulangan atau mengubah data tersebut ke dalam data yang lebih berbeda sehingga menghilangkan data baru, memberikan data yang hilang lebih sedikit. Namun untuk duplicate elimination ini sedikit lebih maksudnya lebih lambat daripada teknik handling missing value. Ketika juga dibandingkan dengan rapid miner, tingkat keakuratan dan tingkat kecepatan untuk melakukan preprocessing itu lebih baik dari missing handling value. Kemudian tidak konsisten pada dataset ini kami tidak menemukan, yang artinya dataset ini memang dataset yang tidak perlu adanya metode inkonsistensi data, karena data yang kita peroleh dan kita analisis bahwasanya data ini atau dataset ini baik dan tidak perlu melakukan inkonsistensi data. Namun kami melakukan perubahan normalisasi pada data type. Hasil yang lebih baik adalah ketika melakukan proses teknik handling value dan juga duplicate elimination.
Baik, mungkin itu saja. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Bang Gilang dan Yustika yang sudah memaparkan presentasinya tadi. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kami. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan untuk tugas besar kami. Apabila terdapat pengucapan dan penyampaian kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.